Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anisya Putri Andria, biasa dipanggil Nisya atau Nisa. Aku berasal dari kelas 12 MIPA 3 SMA Pertiwi 1 Padang. Di sini, aku akan menceritakan tentang sejarah hidupku di dunia pendidikan dari TK hingga SMA pada saat ini. Suatu hari di kota Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2005, tepatnya pada jam 4 sore, aku dilahirkan. Aku berasal dari keluarga yang sederhana, dengan kasih sayang kedua orang tuaku membesarkan dan mendidikku hingga saat ini. Kata mamaku, saat kecil, aku anaknya sangat ceria dan suka menyanyi dimanapun, walaupun lirik lagu yang aku ucapkan tidak jelas. Dan ini foto aku saat berumur 1 tahun. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Saudara perempuanku lebih muda 4 tahun dari aku. Ia sekarang duduk di bangku MTSN kelas 8. Saat ini aku tinggal di Kota Padang, tepatnya di Jalan Utama Dadok Tunggul Hitam. Pada tahun 2006, aku tinggal di Palapa, Kabupaten Pariaman. Dan pada tahun 2010, saat umurku sudah beranjak 5 tahun, aku duduk di bangku taman kanak-kanak. Aku bersekolah di TK Baiturida, yang lokasinya tidak jauh dari rumahku. Masa taman kanak-kanakku tidak jauh beda dengan anak-anak kecil lainnya. Pada saat TK, aku gemar menggambar dan mewarnai, dan aku pernah mendapatkan juara di perlombaan mewarnai tingkat kabupaten. Pada tahun 2011, aku pindah ke Nipah, Kota Padang. Aku pun bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 11 Belakang Tangsi, yang dimana lokasinya lumayan jauh dari rumahku, sehingga aku pergi ke sekolah diantar oleh papaku. Pada kelas 2 SD, aku mendaftar Madrasah Diniyah Takmiliyah, atau yang dikenal dengan MDA, untuk belajar Al-Quran dan ilmu agama. Di sekolah, aku menemukan banyak teman baru. Dan saat kelas 4 SD, aku juga mengikuti lomba mewarnai tingkat provinsi yang diadakan di Plaza Andalas. Semasa aku duduk di bangku sekolah dasar, aku selalu mendapatkan peringkat ketiga. Namun, aku hanya 4 tahun bersekolah di sana. Saat baru naik kelas 5, aku dan keluargaku pindah rumah ke Dadok Tunggul Hitam, sehingga aku harus pindah sekolah ke Sekolah Dasar Negeri 20 Dadok Tunggul Hitam yang lokasinya dekat dengan rumahku. Dan aku pun berkenalan dengan teman-teman baru di sekolah tersebut. Setelah tamat sekolah dasar, pada tahun 2017, aku melanjutkan sekolahku ke SMP Negeri 29 Padang. Awal pertama sekolah, aku mengikuti kegiatan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah yang diadakan oleh sekolah. Pada setiap tahunnya atau kenaikan kelas, siswa-siswi di setiap kelas selalu diacak, sehingga aku mendapatkan teman baru. Pada saat kelas 8, aku mengikuti ekstrakurikuler, silat, dan PMR atau Palang Merah Remaja. Dari kelas 7 hingga kelas 8, aku selalu mendapatkan juara 2 dan 3 di kelas. Karena selalu mendapatkan juara 3 besar, pada kenaikan kelas 9, aku ditempatkan di kelas unggul. Di kelas itu, aku dikelompokkan dengan teman-teman yang juara kelas, dan mereka pintar serta aktif di sekolah, sehingga aku lebih semangat dan sungguh-sungguh dalam belajar. Pada saat semester 2 kelas 9, tiba-tiba diberitakan adanya COVID-19 atau virus corona masuk ke Indonesia. Penyebaran virus ini cepat dan jangkauannya luas, menyerang jutaan warga Indonesia. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu memberhentikan aktivitas di sekolah atau tatap muka pada seluruh lembaga pendidikan. Pembelajaran pun dilaksanakan secara daring atau online. Aku sedikit mengalami kesulitan belajar karena kurangnya penjelasan dari guru. Setelah tamat dari SMP, aku melanjutkan sekolah di SMA Pertiwi 1 Padang. Aku memilih jurusan IPA. Dari pendaftaran hingga awal pembelajaran, semuanya masih dilakukan secara daring atau online. Di SMA, aku ditempatkan di kelas 10 MIPA 3. Ternyata, aku sekelas dengan beberapa teman SD dan SMP ku dulu, dan juga bertemu dengan teman-teman baru. Pada saat semester 2 kelas 10, kasus COVID-19 mulai menurun, sehingga pembelajaran tatap muka di sekolah diadakan. Namun, kehadiran siswa dibatasi menjadi 2 sesi pembelajaran. Seiringnya waktu angka kasus COVID-19 mengalami penurunan, maka dari itu aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah mulai normal kembali. Tetapi, siswa dan guru harus mengenakan masker dan mengikuti protokol kesehatan.
Pada kelas 11, aku pun mengikuti ekstrakurikuler MR, yang mana diajarkan tentang pertolongan pertama dan kesehatan di sekolah. Saat diadakan kegiatan donor darah, aku ikut serta menjadi panitia kegiatan tersebut. Saat ini, aku duduk di kelas 12, dan proses belajar mengajar di sekolah sudah lebih baik dan normal kembali seperti biasa. Dengan aktivitas sekolah yang mulai normal kembali, aku merasa senang dan bisa lebih efektif dalam belajar. Aku berharap pandemi COVID-19 tidak ada lagi, sehingga segala aktivitas bisa berjalan normal agar aku bisa lebih semangat dan sungguh-sungguh dalam belajar untuk mencapai cita-cita.